Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan kawan-kawan semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, hari ini kita akan membahas karya tulis ilmiah bagian isi. Pada umumnya, karangan ilmiah terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode ilmiah, dan bab 4 hasil penelitian dan analisis atau pembahasan. Pada bab pendahuluan, ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan manfaat penelitian. Dalam kesempatan yang sudah lalu, Ibu sudah membahas mengenai bab pendahuluan. Jadi kita langsung saja pada bagian isi. Bab 2 terdiri dari landasan teori. Landasan teori merupakan deskripsi lengkap teori-teori yang digunakan. Setiap teori yang bertemali dikupas dalam bagian ini dan disusun menjadi sebuah rangkaian argumen keilmuan. Jadi pada landasan teori ini kita meminjam teori-teori para ahli yang berkaitan dengan penelitian kita. Bagian landasan teori merupakan serangkaian argumen keilmuan. Di bab 3 ada metode penelitian. Pada bagian metode dan prosedur penelitian biasanya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rancangan atau desain penelitian. Yang kedua, variabel penelitian atau fokus kajian. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian. Yang keempat, sumber data atau populasi dan sampel. Yang kelima, tempat dan waktu penelitian. Yang keenam, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang ketujuh, pengolahan data. Dan yang kedelapan, validasi penelitian. Ini adalah bagian-bagian pada metode penelitian di bab 3. Pada bab 4 ada hasil penelitian atau pembahasan. Bagian pembahasan dalam karya tulis ilmiah merupakan bagian yang jumlahnya paling mendominasi. Bagian pembahasan merupakan bagian yang menyajikan deskripsi dari kegiatan penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian jika penelitiannya berhipotesis. Jadi penelitian ini ada yang berhipotesis, ada yang tidak. Penelitian yang berhipotesis biasanya penelitian yang lebih kompleks, misalnya skripsi, tesis, atau disertasi. Pada bagian ini disajikan juga penafsiran dari pembuktian hipotesis penelitian. Pada bab hasil penelitian ini disajikan penafsiran pembuktian hipotesis penelitian. Apakah hipotesis atau anggapan dasar yang kita cantumkan di bab sebelumnya itu diterima atau sesuai ataupun ditolak atau tidak sesuai. Kemudian penafsiran terhadap pengujian hipotesis disajikan keterkaitannya antara dasar-dasar teori yang digunakan dengan bukti empiris. Penafsiran ini kawan-kawan, penafsiran terhadap pengujian hipotesis katanya disajikan keterkaitannya antara dasar teori yang digunakan dengan bukti empiris. Jadi di sini disajikan pembuktian teori dengan hasil-hasil penelitian kita. Pada bagian ini, penulis karya tulis ilmiah melakukan diskusi antara temuan atau pembuktian data empiris dengan bagian dasar teoritis. Penataan pembahasan penelitian dalam karya tulis ilmiah biasanya disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diterapkan pada bagian pendahuluan. Selanjutnya, penulis karya tulis ilmiah dapat menatanya dengan mengurutkan setiap rumusan masalah dalam bentuk pernyataan deklaratif sehingga ada kaitan antara rumusan masalah dengan pembahasan sistematis. Lalu pada bagian ini penulis menyodorkan argumen yang ditopang oleh pembuktian data empiris dan konsep teori. Oleh karena itu bagian ini merupakan kekuatan argumen ilmiah yang disajikan dalam karangan ilmiah. Baik, sampai sini saja dulu. Semoga apa yang disampaikan dapat terpahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.